saya potong untuk ranting yang kering, kawan. Saya potong, kemudian waktunya untuk memberikan suplai hara nutrisi pada tanaman buah indi, tanaman doro. Sekali lagi kawan, ini adalah tekstur daun kecil. Ini biasa kita dapati di lahan tanah luas, di sekitaran kita, di hutan-hutan, di semak belukan. Dan tekstur kecil ini kawan, itu karena rawatan memang yang terbengkelai. Jadi tidak pernah tanaman jenis doro atau jenis apel indi ini diperhatikan khusus sehingga menjadi tanaman buah komoditi yang buahnya sangat besar, jarang diperhatikan. Berbeda setelah melalui rawatan. Nah, ini contoh kawan. Satu pohon ada tekstur yang berbeda. Ini saya seperti ini karena sekitaran kita itu banyak sekali tanaman-tanaman buah doro, buah indi yang sebenarnya jumbo buahnya. Ciri khasnya pada batang juga pada daunnya. Kalau ini tampak duri-durinya itu sangat rapat sekali. Kalau ini duri-durinya itu jarang-jarang sekali, sama mengeluarkan duri. Jadi duri-durinya kawan jarang-jarang, juga daunnya lebar-lebar. Jadi jenis doro ini dalam satu pohon ada yang saya rawat berhasil menjadi dua tekstur yang berbeda. Tekstur kecil dan tekstur jumbo. Tekstur jumbo mudah berbunga, mudah berbuah kawan. Tetapi dalam satu spesies karena saya katakan bahwa rawatan yang telah terbengkelai sehingga pohon doro itu buahnya kecil, daunnya kecil. Berbeda ketika kita inovasi menjadi doro yang jumbo karena rawatan-rawatan yang sempurna. Tidak kekurangan air, tidak kekurangan nutrisi dan cukup oksigen serta matahari. Waktunya untuk kita berikan suplai hara, maksudnya adalah hara-hara nutrisi, hara natrium di saat fase berbunga seperti ini. Nah, kita isikan saja kawan. Nah, kita isikan yaitu kompos-kompos yang memang berasal dari kotoran burung-burung dara, juga dari natrium klorida hebat, juga yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang sudah lapuk, agar tanaman kita buah indi, buah doro selalu eksis walaupun di pot. Ini penting untuk pengetahuan sahabatku semuanya bahwa tanaman tanaman buah indi, maksudnya tanaman kita adalah tanaman yang memang sebenarnya spesies yang besar. Jadi seperti layaknya buah-buah apel yang besar, buah doro, buah indi. Cuma merawat kita saja yang diperlukan agar tanaman tempatan, tanaman buah tempatan tidak terbengkelai sehingga buahnya kecil-kecil. Ini yang saya maksud. Walaupun tidak banyak punya sampling, saya terus melakukannya agar sahabatku semuanya penggemar channel Bang Gus selalu bisa memanfaatkan semua hayati yang ada di sekitaran kita, di hutan-hutan, di lembah, di gunung-gunung, di kebun-kebun, di semak-semak belukar. Sangat banyak sekali jenis tanaman ini. Satu pohon dua tekstur, dua varian buah doro kecil dan varian buah doro atau buah indi yang jumbo. Dan untuk memiliki jenis tanaman ini kita ambil dari tekstur kecil kawan, lantas bertahun-tahun kita rawat. Saya lupa waktunya, sangat lama kawan, kira-kira 2012. Jadi 12 tahun tanaman ini, ketika 5 tahun sudah berkembang biak menjadi jumbo, akhirnya dalam 14 tahun juga tekstur tunas bagian bonggol bawah mengeluarkan yang
tekstur kecil lagi. Nah inilah asal muasal tumbuhan ini, di mana tumbuhan ini mengalami bentuk perubahan atau evolusi pada tumbuhan dari yang besar ke yang kecil menjadi yang besar. Itu semuanya adalah faktor alam, faktor geografi, juga faktor campur tangan manusia, rawatan kita, sehingga kita bisa menciptakan tanaman-tanaman yang indah, terbengkelai, akhirnya menjadi buah-buah yang jumbo, bisa dirawat, dimanfaatkan dengan baik. Buah indi adalah apel doro yang terbengkelai, sebenarnya adalah komoditas buah yang sangat bagus. Saatnya musim penghujan kita lakukan seperti ini penting. Jadi satu pohon dua tekstur, tekstur kecil dan tekstur jumbo. Juga tampak perbedaan daunnya. Yang tekstur jumbo, rawatan yang sempurna, cukup hara, akan mudah dalam fase-fase generatif. Tentu yang tekstur kecil susah sekali kawan. Inilah kalau kita mendapati tanaman kita menjadi tekstur yang jumbo seperti buah apel ini, buah doro ini akan sangat mudah dalam fase-fase generatif. Ingat, walaupun di poli atau di pot, jangan sampai pernah kekurangan air, cukup nutrisi. Usahakan untuk membuat tanaman ini dalam pertumbuhan yang alami, kita gunakan limbah kotoran hewan burung, ternak, atau apapun yang sudah siap pakai. Kemudian kompos-kompos daun atau tanah-tanah, atau dari proses-proses oksidasi biologi, aktiviti biologi yang bercampur antara kotoran hewan dan tanah, itu sangat bagus untuk kita gunakan pemupukan untuk tanaman buah ini, buah doro. Jangan mempergunakan obat kimia yang sifatnya itu akan mematikan aktiviti biologi tanah walaupun di habitat pot. Gunakan yang aktiviti biologi tanah terus tumbuh kembang, sehingga tanaman kita doro di pot, di poli, suatu saat nanti bisa menjadi lebih banyak. Dan hati-hati cara merawat, jangan pernah kekurangan oksigen, air, matahari, juga udara yang cukup. Suplai nutrisi atau hara sangat diperlukan oleh tanaman buah ini agar menjadi tanaman buah apel, jenis apel, buahnya yang besar dan jumbo, sehingga sangat bermanfaat untuk kita semua. Tanaman yang telah terbengkelai kini akan kita dapati kembali. Silahkan sahabatku, yuk subscribe, like, komen yang menyukai unggahan video bagus dimanapun di seluruh negeri ini. Banyak jenis tanaman ini dan jarang kita ketahui. Kita kembang biakkan, kita budidaya dengan cara pembesaran melalui pembenihan, atau tumbuhan-tumbuhan liar pada tanaman ini yang telah ada, rawat saja dengan baik, akhirnya menjadi buah apel yang besar. Semoga bermanfaat.